Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifia Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan akhlak anak terhadap orang tua. Nama kelompoknya yang pertama ada Arifia Damayanti. Saya sendiri NIM-nya 1911020204 sama Niva Luciana NIM 1911020203. Yang pertama ada pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq. Al-khuluq mempunyai arti watak, tabiat. Secara istilah, akhlak menurut Ibnu Maskawi adalah sesuatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu, tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi menjadi dua. Ada yang berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Boleh jadi pada mulanya tindakan itu melalui pikiran dan pertimbangan, kemudian dilakukan terus-menerus, maka jadilah suatu bakat dan akhlak. Selanjutnya ada akhlak yang harus diterapkan oleh seorang anak terhadap kedua orang tua menurut ajaran Islam. Yang pertama, ada taat kepada kedua orang tua selama tidak mendurhakai Allah. Hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib bagi setiap umat muslim. Sedangkan mendurhakai orang tua merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kecuali jika mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah. Adapun cara penolakan atas perintah maksiat harus dilakukan dengan sikap yang baik dan tutur kata yang santun agar orang tua tidak tersinggung atas ucapan kita. Yang kedua ada berbakti atau birrul walidain dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Birrul walidain berarti perbuatan atau berbuat kebajikan terhadap kedua orang tua. Lawan dari birrul walidain yaitu uququl walidain yang artinya mendurhakai kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang dibenci oleh Allah SWT. Jadi, kita diwajibkan untuk berbakti dan selalu tunduk kepada kedua orang tua, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Yang ketiga ada bersikap sopan, berbicara santun, dan tidak mencaci kepada kedua orang tua. Sikap dan perilaku yang benar kepada kedua orang tua adalah dengan tidak berkata dan tidak pula berlaku kasar, yaitu jangan sampai kita mengatakan pada kedua orang tua perkataan yang jelek, meskipun kata yang paling ringan, yakni yang berarti desahan karena bosan atau dongkol. Begitu pula kita tidak boleh melakukan perbuatan jelek pada kedua orang tua, sekalipun perbuatan yang paling ringan seperti mengibaskan tangan dan lain sebagainya. Yang keempat, ada berdoa demi kebaikan dan kebahagiaan kedua orang tua. Jasa besar kedua orang tua kepada anak tentunya tidak dapat diukur dengan materi. Salah satu cara yang dapat dilakukan anak pada kedua orang tua adalah balas budi, yakni berupa doa. Bahkan, salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat atau meninggal dunia, yakni dengan mendoakannya. Selanjutnya ada contoh akhlak terpuji kepada kedua orang tua. Berinteraksi dengan keduanya melalui cara yang baik, berkata dengan keduanya secara lemah, lembut, tawadu dan tidak sombong terhadap keduanya. Jika ada rezeki, berilah keduanya hadiah, mendoakan kedua orang tua kita kebaikan akhirat dan juga dunia. Mentaati keduanya dalam perkara-perkara selain maksiat, menjaga nama baik, kemuliaan, dan harga orang tua. Berusaha untuk meringankan beban mereka walaupun tidak diperintah. Tidak berbuat kasar pada keduanya. Jangan membohongi dan juga mencela kedua orang tua. Selanjutnya ada ayat tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Ayatnya yaitu ayat Al-Isra surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang membangun keluarga sakinah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Farhan Firyanto Nugroho, NIM 1911020205. Kemudian ada Rizka Agustina 1911020206. Kemudian ada Hanum Salsabila dengan NIM 1811020256. Yang pertama ada pengertian keluarga sakinah. Memiliki keluarga yang sakinah adalah dambaan setiap pasangan yang menikah. Pernikahan sendiri adalah suatu jalan untuk mengikatkan kedua orang manusia dan memungkinkan keduanya membangun keluarga yang baru. Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah bisa menjadi tujuan dari seorang muslim untuk menikah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dasar keluarga sakinah. Yang pertama, ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari keluarga yang sakinah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun umat Islam yang akan menikah, maka bertakwalah dan pilihlah pasangan hidup yang juga memiliki ketakwaan tersebut. Yang kedua, ketentraman dan ketenangan hati. Disebutkan juga dalam suatu ayat Al-Qur'an bahwa kata sakinah diartikan sebagai ketenangan hati atau rasa tentram, sehingga keluarga yang sakinah adalah keluarga di mana setiap anggota memiliki ketenangan hati dan tidak ada konflik maupun keraguan di dalamnya. Kemudian ada cara membangun keluarga sakinah. Yang pertama, menikah dan memilih pasangan yang baik. Jalan pertama yang ditempuh ketika seorang ingin membangun keluarga yang sakinah adalah memilih pendamping hidup yang baik untuk menikah. Memilih pasangan yang baik diartikan sebagai memilih pasangan yang baik agama dan budi pekertinya. Pasangan yang memiliki ketakwaan dan senantiasa menjaga ajaran Islam akan lebih mengerti bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah tersebut dan menikah untuk memenuhi imannya serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saling pengertian. Dalam membangun keluarga yang sakinah, tentunya setiap anggota keluarga harus saling mengerti dan berusaha membantu satu sama lain. Misalnya, jika istri sedang sakit, maka suami seharusnya bisa membantunya dan sebaliknya. Istri juga harusnya bisa mengerti keadaan suaminya jika sesuatu menimpa dirinya dan keluarganya. Rasa cinta dan saling pengertian akan menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga yang sering berakibat pada perceraian atau talak. Selanjutnya adalah saling mengingatkan. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Jika demikian, maka jika ingin membangun keluarga yang sakinah, setiap anggota keluarga, baik suami dan istri,
harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika suami atau istri tidak mematuhi ajaran agama, maka keduanya harus saling mengingatkan dan menasehati dengan cara yang baik. Dan adapun misalnya sang istri tidak mematuhi suami, maka suami berhak menghukumnya. Dan bila istri merasa dizalimi suami, maka sang istri bisa menggugat cerai sang suaminya. Islam sendiri tidak melarang hal tersebut, karena pada dasarnya pernikahan adalah suatu kebaikan dan bukan untuk menyakiti satu sama lain. Selanjutnya, percaya satu sama lain. Dasar dari suatu hubungan adalah kepercayaan, dan banyak kita saksikan saat ini. Pasangan suami istri yang tidak lagi saling percaya lebih memilih untuk bercerai. Oleh sebab itu, untuk membangun keluarga yang sakinah, suami istri harus saling mempercayai dan keduanya harus bisa menjaga kepercayaan masing-masing. Seorang istri harus senantiasa mematuhi suaminya, sementara sang suami juga harus menjadi panutan yang baik untuk istrinya dan juga keluarganya. Selanjutnya, menjalankan kewajibannya. Agar bisa membangun keluarga yang sakinah, maka baik istri maupun suami harus dapat menjalankan kewajiban dengan baik dan memenuhi hak satu sama lain. Memenuhi kebutuhan suami atau istri adalah suatu ibadah dan dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya, cara membina kasih sayang. Yang pertama, ungkapkan kasih sayang melalui kata-kata maupun perbuatan. Yang kedua, jauhi ucapan yang menyinggung perasaan, baik istri maupun suami ataupun anggota keluarga yang lain. Apabila dalam keadaan marah memuncak, berusahalah mengendalikan diri, lalu beristighfar, bersolawat, dan berwudu. Setelah tenang, baru bisa melanjutkan permasalahannya. Yang keempat, jika timbul rasa bosan, ajak keluarga ke tempat-tempat wisata yang istimewa atau ke tempat rekreasi, agar rasa bosan itu tidak berkelanjutan. Selanjutnya, menumbuhkan keharmonisan, yaitu dengan hargai dan berilah pujian, jangan merendahkan, bantulah suami atau istri dalam menyelesaikan pekerjaan, cobalah pahami keadaan dan masalah suami atau istri, dan berilah semangat agar makin termotivasi. Dan selanjutnya itu ada membacakan doa, yaitu Robbi habli minas sholihin, yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan soleha. Dan ini ada contoh keluarga Qur'ani sebagai teladan. Yang pertama ada contoh keharmonisan keluarga Rasulullah SAW, yaitu dengan menjadi suami yang teladan, ayah yang teladan, mertua yang pengertian, dan kakek penyayang. Dan ada juga contoh keharmonisan keluarga Luqman, dengan menasihati dengan hikmah, dengan ajarkan tauhid, ajarkan berbakti kepada kedua orang tua, ajarkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ajarkan mendirikan sholat dan amar ma'ruf. Ada juga contoh keharmonisan keluarga Ibrahim alaihissalam dengan mengabdi dengan sepenuh hati, contoh keharmonisan keluarga Yakub dengan bersikap adil dan mengontrol emosi. Ada juga contoh keharmonisan keluarga Daud, yaitu dengan berbekal iman dan ilmu. Dan yang terakhir ada contoh keharmonisan keluarga Syu'aib dengan memilih karena agama dan etos kerja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu larangan kekerasan dalam rumah tangga oleh Hadijah dan Indah. Poin pertama yaitu ada pengertian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT secara umum, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang suami atau istri terhadap anggota keluarga lainnya, baik itu berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis, dan juga termasuk pemaksaan atau perampasan hak-hak secara sewenang-wenang. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk KDRT. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ada kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua ada penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
Yang ketiga ada kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Lalu yang keempat ada kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga ataupun dengan orang lain untuk tujuannya yaitu komersial atau tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu ada KDRT dari sudut pandang Islam, yaitu merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga dalam bentuk apapun dan dilakukan terhadap siapa saja merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Karena Islam sendiri selalu mengajarkan untuk berlaku lemah lembut serta kasih sayang antar manusia. Selanjutnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya lebih banyak dialami oleh kaum perempuan karena suami memiliki superioritas terhadap istri. Hal ini diperkuat oleh Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 yang intinya tentang betapa besar tanggung jawab suami terhadap istri. Selanjutnya yaitu ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu ada surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan karena mereka hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak. Berikutnya yaitu ada beberapa hadis tentang KDRT. Yang pertama yaitu Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang paling baik di kalangan kamu adalah mereka yang paling sopan terhadap istrinya. Lalu yang kedua ada hadis Rasulullah, para suami yang memukul istrinya bukanlah termasuk orang-orang baik di antara kamu. Lalu yang ketiga ada hadis Rasulullah, janganlah kamu memukul hamba-hamba perempuan Allah. Yaitu ada undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang dimaksud di sini yaitu suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dengan catatan selama dia berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Berikutnya yaitu ada cara mengatasi masalah rumah tangga menurut Al-Quran atau secara Islamnya. Yang pertama adalah mengatasi istri yang huyus atau durhaka sesuai Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang isinya tentang, pertama ada ketika kedurhakaan istri nampak jelas, maka suami berhak memberikan nasihat. Lalu yang kedua ada sesudah kedurhakaan istri terlihat jelas dengan nyata, maka suami berhak berpisah tidur dengannya. Lalu yang ketiga ada jika istri masih durhaka, maka suami berhak memukulnya dengan pukulan yang tidak melukainya. Yang kedua yaitu mengatasi suami yang nusyus atau durhaka. Dalam menghadapi suaminya yang nusyus berbeda dengan langkah ketika mengatasi istrinya yang nusyus. Itu sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 128 yang intinya tentang istri harus mengajak suaminya untuk membicarakannya dengan baik-baik. Lalu istri harus menanyakan mengapa suaminya tidak senang, atau mungkin suami merasa hak-haknya tidak dipenuhi, merasa kurang mendapat perhatian dari istri. Keduanya itu harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari penyelesaian, menghilangkan permusuhan dan perpecahan demi keberlangsungan rumah tangganya. Sebab perdamaian itu lebih baik dari perpisahan dan talak. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.